Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Video kali ini akan menunjukkan pada teman-teman beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika kita mendeskripsikan masalah pada subbab latar belakang masalah, proposal, ataupun laporan penelitian kita. Jadi pada dasarnya ada teori yang mampu menuntun kita dalam mendeskripsikan permasalahan yang baik. Biasanya dengan konsep segitiga terbalik, di mana kita akan mulai dengan menjabarkan hal-hal umum atau general terlebih dahulu, untuk kemudian kita jabarkan hal umum tersebut menjadi permasalahan yang lebih spesifik. Namun demikian, dalam membuat latar belakang masalah ini memang perlu latihan, perlu jam terbang, perlu wawasan literasi yang cukup banyak, sehingga memang kita tidak bisa sekali jadi untuk dapat membuat subbab latar belakang masalah dengan baik dan benar. Ya. Nah, video kali ini saya akan mencoba menunjukkan yang pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Harapannya kalian bisa belajar dari kesalahan dan kemudian perbaikan atau revisi yang kakak kelas kalian lakukan tersebut. Jadi saya akan mencontohkan dari laporan PKL dari kakak kelas kalian dengan judul usulan penjadwalan produksi job shop menggunakan metode algoritma non-delay di UKM konveksi. Kalian, saya akan menunjukkan kesalahan yang dilakukan, namun yang akan saya tunjukkan lebih ke bagaimana kesalahan mendeskripsikan permasalahan, bukan kesalahan struktur kalimat ataupun typo yang akan saya tunjukkan. Baik, kita mulai membaca bersama-sama. Mahasiswa di sini ini mencoba mengikuti konsep segitiga terbalik tadi. Jadi diawali dari mendeskripsikan sesuatu yang global, ya, dengan menuliskan pada industri manufaktur itu terdiri dari industri manufaktur skala kecil hingga skala besar. Setiap perusahaan manufaktur umumnya bertujuan untuk memproduksi suatu produk secara massal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai keuntungan maksimal, maka diperlukan perencanaan pada proses produksi. Terdapat beberapa kegiatan dalam perencanaan produksi, yaitu peramalan, perencanaan persediaan, perencanaan kapasitas, dan penjadwalan. Paragraf pertama ini masih hal global, ya, belum ada masalah, belum ada penggambaran bagaimana kondisi perusahaan. Kita lihat apa yang dijabarkan pada paragraf kedua. Penjadwalan merupakan faktor penting pada lingkungan industri manufaktur maupun jasa. Penjadwalan merupakan pengaturan alokasi sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan pekerjaan, sumber daya, dan waktu. Pekerjaan yang harus selesai memiliki batas waktu yang mempengaruhi prioritas pekerjaan. Ini diambil dari referensi, ya. Dengan adanya penjadwalan akan mengurangi mesin-mesin yang menganggur dan mengurangi persediaan bahan setengah jadi.
Di paragraf kedua agak sedikit mengkerucut. Kalau di paragraf pertama tadi menjelaskan tentang perusahaan manufaktur, paragraf kedua bergeser membahas masalah penjadwalan. Kita lanjutkan di paragraf ketiga. Dalam Astuti 2013, Arman menyatakan terdapat beberapa kriteria performansi pada penjadwalan produksi. Salah satunya adalah max span. Max span merupakan total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kumpulan tugas atau job. Dengan adanya penjadwalan, semua jenis produk atau pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prioritasnya dan dapat meminimalkan waktu pengerjaan, sehingga max span menjadi minimal. Nah, di paragraf ketiga ini masih membahas masalah penjadwalan. Oleh karena itu, pada komentar saya mengusulkan agar paragraf ini dijadikan satu dengan paragraf yang kedua, karena masih satu pembahasan. Dan kemudian lagi pada akhir kalimat di sini yang merupakan kesimpulan sementara dari paragraf kedua, karena nadanya seirama ya dengan kalimat yang terakhir di paragraf ketiga, maka saya mengusulkan agar kalimat ini dihapus aja dan dikombin dengan kalimat terakhir yang sejenis di paragraf ketiga ini ya, agar nanti alur ceritanya menjadi lebih baik. Di paragraf ketiga pun masih membahas masalah penjadwalan. Hal yang sama dengan paragraf kedua. Belum ada penggambaran kondisi perusahaan, lebih-lebih belum ada deskripsi mengenai permasalahan yang akan diselesaikan pada laporan ini. Kita lanjutkan. Sementara itu, UMKM Konveksi Mariyati adalah bidang usaha yang bergerak di bidang pembuatan pakaian, yang memproduksi beberapa jenis produk seperti pakaian bayi, pakaian remaja, hingga dewasa. Sistem produksi yang digunakan adalah make to order, sehingga hal ini menyebabkan jenis produk yang dihasilkan menjadi beragam. Selain produk pesanan, Konveksi Mariyati juga menyediakan beberapa produk yang selalu rutin diproduksi. Namun, produk ini biasanya langsung habis setelah selesai diproduksi, sehingga Konveksi Mariyati tidak memerlukan inventory. Mulai masuk pada pendeskripsian kondisi di perusahaan. Lanjut. Paragraf selanjutnya membicarakan aliran proses produksi di Konveksi Mariyati berjenis job shop, yaitu setiap produk memiliki proses penyelesaian yang berbeda di setiap operasi. Konsumen dari Konveksi Mariyati adalah perorangan dan pesanan dari toko pakaian yang biasanya memesan produk dalam jumlah yang besar. Dalam memenuhi pesanan, Konveksi Mariyati memiliki 20 karyawan tetap. Bahan baku utama produksi yaitu kain yang dipasok dari wilayah Bandung dan Solo. Masih ya, ini pun belum ada permasalahan yang ditampilkan di sini. Kita lihat. Selama ini Konveksi Mariyati dalam menentukan urutan pengerjaan job berdasarkan total waktu pengerjaan job terlama hingga terkecil. Mulai mendeskripsikan masalah. Penjadwalan dengan metode tersebut menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Antara lain, penyelesaian job seringkali melebihi waktu yang ditargetkan oleh perusahaan, serta adanya penumpukan pekerjaan atau job pada stasiun kerja. Biasanya, max span menyebabkan waktu produksi menjadi bertambah,
sehingga perusahaan terlambat untuk memulai pesanan pada bulan berikutnya. Inti masalah mulai dibahas di kalimat yang terlihat saya beri warna ya di sini. Dan saya memberikan komentar bahwa permasalahan bisa dielaborasi lagi. Tidak adanya penjelasan pendahuluan menyebabkan masalah diungkap ujug-ujug atau tiba-tiba ya. Karena diungkap tiba-tiba, maka seolah-olah tidak ada penjelasan pendahulu ya yang menyatakan yang memperlihatkan bahwa di sana memang betul ada masalah seperti itu. Nah, perlu dilakukan latihan ya agar masalah itu terlihat dengan pasti ya bahwa terdapat sesuatu yang perlu segera diintervensi pada UKM ini. Jadi teman-teman perlu berlatih agar tidak terkesan tiba-tiba dalam mendeskripsikan masalah. Padahal di bagian atas itu menjelaskan kondisi yang general maupun kondisi perusahaan yang juga masih general ya. Belum ada pendeskripsian kasus yang memperlihatkan bahwa kejadiannya itu melebihi waktu yang ditargetkan. Belum ada pendeskripsian yang memperlihatkan adanya penumpukan pekerjaan di stasiun kerja. Ya. Baik. Setelah saya berikan masukan seperti ini, mari kita lihat hasil revisi yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Di paragraf pertama masih sama, ini menjelaskan hal yang general, teman-teman bisa baca. Kemudian di paragraf kedua menjelaskan mengenai penjadwalan merupakan faktor penting, dan di sini si mahasiswa sudah mengikuti saran untuk menggabungkan paragraf kedua dengan paragraf ketiga sehingga kalimatnya menjadi lebih enak untuk dibaca. Saya lanjutkan ke paragraf ketiga sekarang. Pendeskripsian di perusahaan ya juga belum memperlihatkan adanya masalah di sana. Paragraf selanjutnya mulai ada masalah, dan di sini saya coba beri stabilo agar teman-teman bisa fokus, dan mari kita mulai baca. Sistem produksi yang digunakan adalah make to order, sehingga hal ini menyebabkan jenis produk menjadi beragam. Selain produk pesanan, UMKM Mariyati juga menyediakan beberapa produk yang selalu rutin diproduksi. Namun, produk ini biasanya langsung habis setelah selesai diproduksi, sehingga UMKM Mariyati tidak memerlukan inventory. Sementara itu, aliran proses produksi di UMKM Mariyati berjenis job shop, yaitu setiap produk memiliki proses penyelesaian yang berbeda di setiap operasi. Selama ini, UMKM Mariyati dalam menentukan urutan penjadwalan job berdasarkan total waktu pengerjaan, job terlama hingga terkecil. Penjadwalan dengan metode tersebut menimbulkan masalah bagi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penumpukan barang setengah jadi di beberapa stasiun kerja pada UMKM Mariyati. Hal ini terjadi karena belum adanya pengalokasian job yang baik pada setiap stasiun kerja. Di paragraf ini sudah mulai cukup baik, jadi ada pemaparan fakta di perusahaan, dan dari pemaparan fakta ini terlihat memang menjadi masalah di sana yang perlu diselesaikan. Kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Masalah lain yang terjadi pada UMKM Mariyati adalah ketika pesanan yang datang pada suatu periode tertentu dengan variasi dan jumlah produk yang banyak
perusahaan seringkali mengalami penyelesaian job yang melebihi waktu target atau due date. Besarnya max spend menyebabkan waktu produksi menjadi bertambah, sehingga perusahaan terlambat untuk memulai produksi pesanan pada bulan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat, revisi yang dilakukan sudah cukup baik untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi dan memperlihatkan masalah yang ada di sana. Terlihat jelas bahwa masalah itu memang perlu dilakukan intervensi, penelitian, untuk kemudian diselesaikan. Nah, harapan saya teman-teman bisa melihat video ini dan kemudian membaca dengan detail bab 1 yang dituliskan sebelumnya, ya, dengan bab 1 yang kemudian direvisi. Saya menyatakan bahwa revisi yang dilakukan di sini cukup berhasil dan identifikasi masalah tidak lagi ujuk-ujuk muncul di tengah-tengah paragraf, tetapi didahului dengan penjabaran fakta-fakta yang ada dan baru kemudian diklaim bahwa di sana memang betul ada permasalahan. Teman-teman, mari kita lanjutkan ke subbab rumusan masalah. Pada laporan yang awal, rumusan masalah dituliskan dengan satu kalimat pertanyaan. Bagaimana cara melakukan penjadwalan produksi job shop menggunakan metode algoritma non-delay untuk konveksi Mariotti? Sebenarnya tidak ada masalah dengan kalimat rumusan ini, namun saya mengusulkan kalimat yang lebih simpel untuk nantinya dijawab pada kesimpulan. Usulan saya adalah, apakah penjadwalan dengan metode algoritma non-delay dapat membuat max spend UMKM Mariotti bisa menjadi lebih efektif dan efisien? Kalimat pertanyaan rumusan masalah ini terlihat sederhana. Jawabannya pun nanti tinggal ya atau tidak. Namun, pertanyaan rumusan masalah ini bisa menstimulus kita untuk berkreasi dalam menjelaskan di bab pembahasan. Ya. Dan mari kita lihat apakah usulan saya ini direvisi dan diikuti oleh mahasiswa. Baik, kita lihat mahasiswa tersebut menuliskan rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan adalah apakah penjadwalan dengan metode algoritma non-delay dapat membuat max spend pada UMKM Mariotti menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, dari penjabaran fakta, kemudian deskripsi masalah dan rumusan di sini terlihat ada benang merah yang memang akan dilakukan pada penelitian ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini memberikan gambaran dan wawasan pada teman-teman sekalian bagaimana cara menuliskan subbab latar belakang masalah dan teman-teman terhindar dari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.